السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ikhwatal iman jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga kita pada siang hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan untuk terus bisa melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah dalam kondisi yang sihah wal afiyah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah menyampaikan risalah Islam, di mana dengan perjuangannya kita mengenal mana yang halal dan mana yang haram. Sebagai bentuk kecintaan kita kepadanya, mari kita senantiasa menjadikannya uswatun hasanah, menjadikannya sauri tauladan dalam kehidupan, mentaati apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, karena taat kepadanya sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita senantiasa bersolawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Sebagai rukun khutbah, tak lupa khatib berwasiat pada diri sendiri khususnya dan juga para jamaah. Mari dari hari ke hari, khususnya kita sudah mendekati di bulan Dzulhijjah, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan memperbanyak amalan-amalan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Begitu juga menjauhi larangan-larangannya, baik itu yang dimakruhkan oleh Allah apalagi yang diharamkan olehnya. Semua itu agar kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, di mana kedudukan itu ditentukan dengan ketakwaan kita kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai hamba Allah di sisinya adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman jemaah sekalian, hari Jumat ini adalah hari yang diberkahi. Hari Jumat ini adalah hari rayanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam. Sehingga patut kita syukuri tatkala kita bertemu dengan hari Jumat. Dan salah satu khususiyah, salah satu karakteristik yang khas di hari Jumat ini,
kita diajarkan oleh Allah untuk saling hidup bersosial, di mana tatkala kita tidak melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, padahal kita dalam kondisi yang mukim, mustautin, tidak sedang musafir, tidak sedang sakit, maka sholat Jumat kita dianggap tidak sah dan tidak dianggap melaksanakan sholat Jum'ah walaupun dia sholat 2 rakaat di rumah. Ikhwatul iman jemaah sekalian, begitu juga dari sini kita bisa mendapatkan bagaimana hari Jumat ini oleh Allah dipilih sebagai hari yang spesial, di mana hari kiamat itu akan ada di hari Jumat. Dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang terbit di situ matahari adalah hari Jumat. Dalam sejarahnya fihi khuliqa Adam, bahwasannya di hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, dan di hari itulah juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari itu juga beliau dikeluarkan karena kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Hadis rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ikhwatul iman jemaah sekalian, maka ketika kita ini bertemu dengan hari Jumat, selain kita ini bersyukur, ya Allah, kiamat belum datang, masih ada kesempatan untuk beribadah dan terus menyembah kepada Allah, dengan harapan Jumat yang akan datang kita diberikan oleh Allah ampunan, maghfirah, rahmat, karena ibadah-ibadah kita tatkala kita ini beribadah khususnya di hari Jumat, maka akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dikatakan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, barang siapa dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia berihsan dalam wudunya. Berihsan dalam wudu ini melaksanakan sunnah-sunnahnya wudu. Misalkan kita membaca basmalah, kemudian kita ini membasuh kedua tangan, semua yang dianjurkan dalam wudu dia lakukan, bukan hanya cukup dengan rukun-rukunnya saja. Setelah dia berihsan dalam wudunya, thumma atal jumu'ata, kemudian dia datang untuk ke masjid melaksanakan ibadah salat Jumat. Fastama'a wa ansat, kemudian dia menyimak terhadap apa yang disampaikan oleh khatib, dari apa yang disampaikan, dan pastinya khatib wajib menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ketakwaannya kepada Allah dan berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari situlah kita akan memiliki cas keilmuan, dan ibadah tanpa ilmu akan tertolak adanya. Maka orang yang seperti ini, yang dia berwudu dengan baik, berwudu dengan ihsan, kemudian datang ke masjid salat Jumat bersama, sebelum dia melaksanakan salat Jumat dia pun memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan oleh khatib, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah antara Jumat yang lalu dengan Jumat yang sekarang. Wa ziyadatu 3 ayyam, bahkan ditambah dengan 3 hari setelahnya. Bayangkan ketika kita istiqamah melakukan satu amalan ini saja, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, yaitu ketika orang ini datang di hari Jumat ini hanya untuk menggugurkan kewajibannya, tidak bertambah imannya setelah keluar dari masjid ini. Kalau sebelumnya dia pun merasa ketakwaannya ada pada derajat 70 derajat misalkan,
Setelah keluar dari Jumatan tidak bertambah walaupun hanya 10%. Kalau yang sebelumnya 70%, masih tetap saja 70%. Maka perlu dipertanyakan apakah orang ini telah melakukan apa yang disampaikan Nabi, atau dia datang di sholat Jum'ahnya hanya sebagai formalitas semata. Ikhwatal iman, sebaliknya, wa mamassa al-hasa faqad lagha. Barang siapa orang yang datang di hari Jumat ini, dia hanya formalitas saja datangnya, atau mungkin hanya pindah tempat tidurnya, atau mungkin saja dia bercanda saja, tidak mau memperhatikan apa yang disampaikan sehingga tidak ada cas keimanan dalam hatinya, maka ini tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasul, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala antara Jumat dan Jumat yang lain, dan ditambah 3 hari dari itu. Hadis rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ikhwatul iman jemaah sekalian, apalagi kalau kita tambah dengan sholat 5 waktu, di mana diibaratkan orang yang sholat 5 waktu itu seperti dia ini mencuci kotoran yang ada dalam dirinya. Ketika kita ini rajin mandi misalkan sehari 5 kali, pastinya kita ini menjadi orang yang bersih. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, salat yang kita lakukan 5 kali dalam sehari semalam ini, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan salat Jumat yang kita lakukan dalam setiap minggunya ini, wa Ramadan ila Ramadan, dan juga puasa Ramadan yang kita lakukan dalam setiap tahunnya, mukaffiratun ma bainahunna, akan menjadi penyebab penggugur dosa-dosa seseorang. Namun syaratnya adalah idza jtunibatil kabair, jikalau dia orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Ini ikhwatal iman yang harus kita garis bawah. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka penting kita tahu apa dosa besar, apa dosa kecil itu. Kalau kita perhatikan dosa besar itu yang disebutkan larangannya dan dinyatakan besar dosanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ijtihad para ulama yang mengatakan dosa besar itu, kalau kita hidup dalam negara Islam, diterapkan hukum-hukum Islam di situ, maka dalam pidana itu, dalam hukuman dosa besar itu ada hudud. Hudud itu ada misalkan hukuman secara fisiknya ada. Itu menunjukkan itu dosa besar. Misalkan membunuh. Membunuh itu hukumnya, kalau dia menerapkan agama Islam secara hukum pidananya, maka in annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal udhuna bil udhuni. Jadi setiap yang dilakukan penganiayaan kepada seorang, menghilangkan nyawa, dihukum dengan dihilangkan nyawanya. Menghilangkan penglihatan seseorang, maka dihukum. Itu disebut dengan qisas dalam fikih jinayat. Atau disebutkan dalam hadis misalkan ittaqu sab'al mubiqat, ijtanibu sab'al mubiqat, hindari, takutlah kalian jatuh pada dosa-dosa besar yang menghancurkan kepada kalian. Kalau membunuh mungkin kita terlalu jauh ya untuk melakukan itu. Mungkin saja satu, menganiaya terhadap, mendolimi terhadap anak yatim. Mungkin anak yatim itu adalah ponakan kita, mungkin adalah anak kita atau cucu kita. Yang kedua, diantaranya yang mungkin kita bisa terjerumus ke dalamnya adalah aklur riba, memakan riba, menggunakan riba, di mana setiap hutang piutang yang kita berhutang kemudian ada lebih ketika kita membayar, itu dikatakan riba, di mana dosanya riba tergolong dosa-dosa yang besar. Mungkin transaksi kita mengandung riba, mungkin kita membeli sesuatu lalu kita dipinjami oleh pihak ketiga, lalu kita akad dengan pihak ketiga ini adalah berhutang,
Akhirnya hutangnya ini yang seharusnya 100 juta jadilah 200 juta atau 150 juta. Sepertinya remeh-remeh saja, atau mungkin orang menganggap pinjaman online yang mengandung riba itu, pinjol-pinjol itu sesuatu yang biasa bagi dirinya. Tapi tidaklah kita sadar ada seseorang yang gara-gara itu membunuh orang lain. Gara-gara itu dia bunuh diri, tidak tenang hidupnya. Itu belum dosa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Allah melarang kita terjatuh pada dosa besar itu karena cintanya kepada kita. Tidak ingin kita ini menjadi orang yang tertekan. Tidak ingin kita ini menjadi orang yang terus mengkomersialisasikan urusan-urusan sosial. Karena urusan hutang piutang ini dikatakan adalah urusan sosial. Ikhwatal iman, kembali kepada topik kita, di mana sholat 5 waktu kita, Ramadan, sholat Jumat antara Jumat ini menjadi penggugur dosa-dosa kecil kita. Selama kita menghindari dosa-dosa besar, dan perlu kita mengkaji apa dosa-dosa besar itu, dan ada ulama yang mengarang suatu kitab yang mengumpulkan di antara dosa-dosa besar itu. Yang paling zahir, kalau kita biasanya mendengar molimo di antaranya maton atau berzina, mencuri, kemudian membunuh, kemudian juga minum khamr, gitu ya, menghilangkan akal, karena tubuh ini bukan milik kita, ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, yang terakhir, salat Jumat ini bagian dari bentuk keimanan kita. Jangan sampai kita tinggalkan, karena disinilah kita akan belajar dan terus belajar, saling memberikan nasihat antara satu dan yang lainnya. Dan jangan lupa Nabi SAW menyampaikan, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, sesungguhnya hari-hari kalian yang paling baik di antara 7 hari itu adalah hari Jumat. Fakthiru alayya minas salati fihi, maka perbanyaklah, kata Nabi, bersolawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya salawat yang engkau baca itu akan ditunjukkan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Semua kita diberikan oleh Allah ampunan dari segala dosa-dosa kecil kita, diberikan oleh Allah bantuan, pertolongan, rahmatnya untuk terhindar dari dosa-dosa besar, sehingga setiap minggunya, setiap harinya, setiap tahunnya ibadah solat kita, solat Jum'ah kita, puasa Ramadan kita menjadi alat untuk kita menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.